Berarti yang tidak saling memprovokasi, yang tidak berjaket alma mater agar mundur. Tarik ke belakang, tarik ke belakang. Silakan tarik ke belakang. Yang tidak menggunakan jas alma mater silakan mundur. Woi, boleh masuk katanya. Ya, masuk lanjut. Petugas tolong dibetul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SCT, ini hari-hari yang penuh dinamika yang sangat tinggi sekali. Jadi perubahan bisa jadi hitungannya bukan lagi bulan atau minggu, bukan hanya hari, tapi hitungan jam. Jam demi jam ini terus terjadi, saya kira dinamika yang sangat tajam, komunikasi yang intens di antara berbagai orang yang berkepentingan dan pihak yang berkepentingan tentunya, sehingga kita melihat kabar ini bukan dari tim kita, bukan dari kubu Anies Baswedan, bukan, tapi dari kubu sebelah sono kabarnya. Kita hanya melihat, memantau dan mengamati saja. Kita lihat bahwa deklarasi batal. Deklarasi siapa? Ya Prabowo Gibran. Konon katanya menurut Profesor Dr. Henry Subiakto, yang tempo hari kalau nggak salah kata Rocky Gerung disebut dia sih bukan profesor, dia kompresor. Gelar profesor tapi kelakuan, sikap, respon seperti kompresor gitu ya, nggak jelas juga. Nah, walaupun ada manfaatnya, kompresor tentu sangat bermanfaat untuk beberapa hal yang dibutuhkan, begitu ya. Nah, menurut Profesor Dr. Henry Subiakto, mestinya tadi siang itu ada deklarasi Prabowo Gibran sebagai capres cawapres. Tapi kemudian disorot, videonya ada, gedungnya ada, kursi-kursi ada, spanduk-spanduk Gibran ada, tapi nampaknya tidak terjadi karena sampai jam sekarang ini jam 6:27, ini belum ada kabar apa-apa. Kalau kemarin kita mendengar ketika munculnya putusan MK itu bahwa hari ini akan ada deklarasi cawapres Ganjar. Besok hari Rabu akan ada deklarasi cawapres Prabowo. Tapi rupanya berubah, ditarik menjadi hari ini tadi, tapi batal juga. Ada apa ini? Dan Prabowo Gibran kemana hari ini? Kita belum dapat kabarnya juga ini. Tampaknya memang sedang berada dalam situasi yang sangat pelik mereka ya. Kita mulai saja kabarnya. Kemudian ada profesor beneran ini. Tapi ya masih adalah waras-warasnya. Karena nggak warasnya juga ada jelas. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra ya. Dulu sampai ngata-ngatain Jokowi pelongo, gak ngerti apa-apa dan sebagainya. Akhirnya merapat juga ke Jokowi. Tapi sekarang dia bilang bahwa apa yang diputuskan oleh MK kemarin itu adalah cacat hukum. Bahkan ada penyusupan hukum. Nah, jadi nanti kita akan simak juga ini beberapa kabar sekaligus. Kita akan rangkai dalam sebuah informasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk kita jadikan pelajaran tentunya ya, dan sebagai antisipasi ke depan karena sejarah itu berulang. Oke, kita akan coba lihat mulai dari cuitan Henry Subiakto. Prabowo lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Hari ini ulang tahun Pak Prabowo. Ya, semoga semakin berkah hidupnya Pak Prabowo ya. Artinya hari ini merupakan hari ulang tahun Pak Prabowo. Dari kemarin sudah beredar kabar. Kalau kabar dari dia, level dia maksudnya, mestinya sih A1 ya. Bahwa nanti siang itu tadi siang maksudnya. Saat merayakan HUT akan ada deklarasi
untuk Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden. Baca wapresnya Pak Prabowo Subianto dari koalisi Gerindra, Golkar, Gelora, PSI, dan PAN. Ini video persiapannya tadi malam. Apakah nanti akan benar-benar jadi deklarasi atau tidak tergantung restu Pak Jokowi dan persetujuan yang bersangkutan serta upaya yang memprakarsainya. Nah, ini ya. Oke. Hari ini nanti siang. Ini berarti kan cuitannya ini tadi pagi. Siang kemudian kita nggak dapat kabar apa-apa. Berarti gimana itu? Gagal atau gimana nih? Videonya video yang malam hari. Oke, masyarakat silakan lihat manuver para elit dengan sabar mengikuti perkembangan drama politik yang menarik dan menggelikan. Inilah hasil keputusan MK kemarin yang langsung ditindaklanjuti oleh mereka yang memang sudah menyiapkan dan menunggunya jauh-jauh hari untuk kesempatan seperti ini. Sekarang mereka sudah merasa diperbolehkan secara hukum, walau belum tentu sesuai dengan rasa dan etika bernegara. Tumben bahasanya. Tapi siapa sih yang peduli etika untuk upaya menang dan berkuasa? Nah, ini videonya diedit juga dia, terakhir diedit jam 6.53, berarti tadi pagi. Ini suasana tadi malam. Hampir rampung untuk acara besok siang. Nah, sudah semuanya terpasang wajahnya calon wakil presiden Republik Indonesia dan pengarahan-pengarahan yang dilakukan. Di panggung perlu nggak Mas Suci? Perlu pengamanan nggak di sekitar panggung? Nggak perlu ya. Persiapan hampir rampung. Nah, ini ya. Untuk situasinya cukup lah ya. Oke, siang. Ini situasi tadi malam, kemudian ini dicuitkan tadi pagi, dan sampai tadi siang kita nggak dapat kabar informasi ini. Kalau jadi harusnya masuk trending topik itu ya, tapi ternyata tidak. Kayaknya ini disambung nih 7 jam yang lalu. Kayaknya berdasar hitung-hitungan, oke kita tampilin lebih. Kayaknya berdasarkan hitung-hitungan politik, rencana deklarasi hari ini belum tentu dapat restu dari tokoh penentu. Jokowi kali ya. Kita lihat saja. Hingga siang ini semua orang masih menunggu. Sekarang udah sore dan hampir malam ya. Baik partai-partai koalisi Indonesia Bersatu maupun capres yang ingin ngajak Mas Gibran maju. Politik Indonesia memang masih serba tidak tentu. Karena antara yang tampak di publik dengan maksud yang sesungguhnya sering tidak nyatu. Pokoknya ojo ke susu. Ya itulah. Jadi deklarasi informasi yang kita dapatkan dari Henry Subiakto, deklarasi Prabowo Gibran yang rencananya sudah disiapkan untuk tadi digelar tadi sesuai barengan dengan ulang tahun Pak Prabowo. Cakep juga ya, Mas, ngepasin waktunya pas dengan ulang tahun Prabowo kemarin. Jadi hitung-hitungan putusan MK tuh kayaknya begitu. Sebentar nih, saya ulang tahun tanggal 17 nih. Oke, itu sehari sebelumnya deh, biar pas, biar match waktunya. Barangkali begitu. Gitu ya. Waduh, menarik sekali nih. Kita lihat Yusril. Yusril kritik putusan MK, cacat hukum yang serius. Padahal Yusril dengan PBB-nya ada di koalisinya Gerindra. Dan apakah ini tanda-tanda PBB akan menarik dukungan dari koalisi Gerindra, koalisi Prabowo? Mungkin saja. Kalau Yusril dan PBB-nya mau bertobat gitu ya. Balik kanan tentu bisa saja mau masuk ke Anies Baswedan misalkan, saya kira diterima lah ya. Walaupun ini bukan partai yang besar gitu, tapi yang penting dukungannya masuk dan ada kesamaan frekuensi gitu. Tapi ya jangan pelin-pelan juga gitu kan, rakyat terus memantau hari ini.